tapi tahun 2007-2008 mulai lagi kan tuh ada Facebook dan lain-lain. Nah waktu itu kita termasuk yang awal-awal fokus bikin yang namanya digital marketing consultant lah. Cuman kalau orang sekarang ngomongnya digital agency gitu kan. 2012 tapi hitungannya anak muda yakin. Kalau belum 40 masih muda. Oke. Sampai akhirnya kita punya Ragamaya itu ya tadi karena passion kita ada nyatunya itu selain di digital marketing tapi juga di sport. Itu kebetulan yang present dari Arsenal ya. Dari Arsenal kita ngedengar Direktur medianya Arsenal. Direktur medianya Arsenal. Jadi kita ngelihat gimana ternyata di Arsenal itu tim marketingnya itu berapa? 200 orang. Marketing aja 200. Marketing only ya. 200. Marketing only. Marketing only itu. Marketing only. Ya, Jadi itu jadi Arsenal tuh jarang transfer pemain yang mahal-mahal bayarin marketing. Oh nyindirnya enak. Nyindirnya enak. kayaknya gitu ya kan. Kayaknya gitu. Jadi kalau kalah nggak masalah, yang penting marketing gua gede. Ruben Onsu nih Persita gitu. Nah, ini nih yang nah apa sih harus Ruben Onsu? Iya makanya. ayam. kan yang lewat. Ayam wareng kan Persita ayam wareng juga. Pas. Ayam. Gue juga mikir, kenapa Robin Onsu? Oh mungkin ayam, berbau dengan ayam. Nggak Ini apa-apa. temannya. Oh, Ini iya. Igun. Igun aja lo. Igun. Iya. Balik lagi bersama Medianta Ismail dan juga Adrian Guzali di Persi Talks. Persita Talk. Kemarin Persita ada apa tuh? Kayaknya masuk majalah ya? Masa sih? Iya, kan gitu. muka lu ada. Oh gitu. Ada, muka lu gua ngeliat. Ada gua, ada Yeta, ada Pak Reza juga. Pak Reza masuk. Ya ini info buat Persita listener semua. Kemarin di majalah marketing Persita sempat masuk dan menang awardnya nih. Menang, Menang. bukan cuma masuk. Oke. Menang. Kan kita be humble dulu. Kan gue yang beli majalahnya. Gitu Lu ya? liat di depan, wih Buketi nih. Ya kita merendah untuk meroket. Iya. Gitu. Ya sempat kemarin buat Persita listeners juga kita mau info Persita nih dapat marketing award di majalah marketing. Gelarnya itu the best in marketing campaign dan the best in social marketing. The best apa Applause tadi? dulu. The best in marketing campaign sama the best in social marketing. Jadi itu kita berlaganya, maksudnya kita compete-nya sama brand-brand lain nih, Matt. Dan kita salah satu maksudnya pertama kalinya juga brand sepak bola yang menang dan masuk gitu. Yes, itu Pak Reza bilangnya nih kita istilahnya klub bola pertama yang bisa masuk dalam situ dan ya. ini baik lagi achievement sendiri buat Persita dan buat sejarah juga buat Persita gitu. Nah berarti itu kita bisa ngambil bahwa marketing itu adalah suatu hal yang penting di dalam Banget, semua bisnis, penting banget. even di dalam Penting bola banget. pun gitu loh. Iya penting banget. Kayaknya semua hal tuh perlu marketing sih menurut Perlu, makanya itu. even gimana lu nge-branding diri lu itu perlu marketing. Iya, ngerti nggak sih? personal branding. Iya, personal branding. Gue dulu kuliah nih, diajarin udah marketing, disuapin marketing gue 6 tahun. Disuapin marketing tuh. Iya, sampai kenyang ya. Sampai kenyang. Segede gini. Ini kalau dibuka nih marketing doang. Iya, gitu. Padahal sih kecil gua. Sip. Nah, karena mungkin gue juga kita juga harus nge-educate di Persi Talks ini untuk Persita listener ya. Iya. Apa sih marketing? Gimana sih digital marketing di dalam bola? Nah, Iya. karena itu kita ngundang salah satu orang yang emang gue tunggu dari Salah dua salah dua orang yang gue udah tunggu dari bulan-bulan kemarin. Oh, 2 week gitu. kemarin, nah. padat jadwalnya kayak Bang Bes kemarin ya. Bang Bes, Sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita udah gue udah kontak-kontakan dan gue seneng banget nih dari Akhirnya bisa datang ya. tahun langsung dari 2 orang dari Ragamaya. Siap. Nah ada Pak Kuku dan ada Pak Yoga. Iya. Halo. Welcome Mas Kuku sama Mas Yoga di Persi Talks ya. Siap. Thank you. Thank you banget loh, udah. Janjiannya susah ya. Akhirnya dapat. Akhirnya. Makanya seneng banget, excited banget nih kita nih. Dan ternyata dekat banget dari Iya. sini ya. Dan kebetulan banget pas Pak Kuku datang nih, Pak Yoga datang, kan kita mau bahas istilah marketing dalam sepak bola kan. Iya. Kita masuk award kemarin. Iya, masuk iya, award. pas banget. Kayaknya Iya. kita emang nungguin itu dulu ya. Oh gitu. Tahu timingnya gitu. Tahu. Oh jangan-jangan janjian kali. Biar konteksnya masuk gitu. Nah, benar. Ya kebetulan banget lah kita kemarin. Siap ya. Congrats ya buat. Iya, thank Iya, you. selamat thank you, banget nih. thank you. Ada muka dia di majalah. Iya. Gak usah diomongin. Udah dibingkai belum? Waduh. Pasti udah dibingkai. Gak bingkai apa sih? Minimal lu save. Di Bangga lah. piagamin. Iya. Kita dapat juga kok udah. Wih. Nah, waduh.
Dikirim Pak Reza. Pak Reza sombong, emang orangnya sombong Pak Reza tuh. Nah mungkin banyak listener yang belum kurang kenal sama Mas Kuku, Pak Yoga. Ya. Mungkin kenalan dulu kali Mas ya? Iya. Mas Kuku Boleh, ini Mas kan Kuku. Di CV-nya tuh pas buka-buka kan kirim CV sama Mas Kuku. Siap. Gue bingung nih Mas, dikirimin CV ini Matt, lu baca aja. Iya, astaga, gue bilang ini emang expert di bidang digital marketing gitu loh, emang wah gue gak ada apa-apanya, gue udah tahun kuliah ya, sampai S2 gak ada gunanya nih gue harus kulik gitu loh dari situ. Dan mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya Pak Kuku dan Pak Yoga sampai bisa memilih kenapa sih milih digital marketing gitu, expertise-nya, dan kenapa tertarik di dunia digital marketing gitu loh. Oke. Soalnya kan banyak banget bidang-bidang di luar sana ya. Iya, siap. Oke, kalau kita sebenarnya awal tuh 2008 kita punya yang namanya Panen Maya ya. Waktu itu namanya Panen Maya, filosofinya simpel sih, pengen panen di dunia maya gitu. Oh, cakep. Wow. Jadi tahun 2000 itu kan banyak .com booming lah ya. Kebetulan gua dulu mulai dari web design, tapi waktu itu pasar .com ambrol lah ya sekitar tahun 2004-2005. Akhirnya sempat stop dari di dunia digital, tapi tahun 2007-2008 mulai lagi kan tuh ada Facebook dan lain-lain. Nah waktu itu kita termasuk yang awal-awal fokus bikin yang namanya digital marketing consultant lah. Cuman kalau orang sekarang ngomongnya digital agency gitu kan. Udah keren tuh anak-anak. Ya, anak sekarang kan semuanya pengen jadi digital agency. Agency. Nah sama zaman gue waktu awal akhir-akhir 90-an tuh juga orang-orang kan pengennya kalau kayaknya orang kreatif ke agency. Cuman bedanya sekarang memang ke digital lah arahnya. Nah kita termasuk yang awal waktu itu keluar, kita benar-benar ngeklaim bahwa kita keluar dari rahim digital ya. Jadi 2008 Panen Maya itu ada dan memang fokusnya adalah di digital marketing. Kan banyak sekarang yang agensi yang dari konvensional pindah ke digital, tapi kalau kita memang all the way dari awal tuh digital marketing fokusnya lah. Digital ya, nah seiring jalan karena memang kecintaan kita juga kebetulan gue juga main bola, Yoga juga sama, dan kita juga punya media sepak bola ya, media community sepak bola. Nah akhirnya memang makin kesini terus ada Liga Indonesia. Nah akhirnya kita dirikan yang namanya Ragamaya. Jadi salah satu turunan dari PT kita dari Panen Maya, yaitu namanya Ragamaya. Kenapa Ragamaya? Ya sesuai namanya ya, olahraga gitu kan. Di Maya. Iya. Balik lagi kayak gitu Mas, gitu kan. Jadi emang kita akhirnya fokus untuk PT Ragamaya sendiri, kita fokus untuk digital marketing di sport industri lah. Kebetulan memang kita yang waktu itu tahun 2017 ya, kita kebetulan dipilih untuk pegang Liga Indonesia. Jadi untuk semua all digital Liga Indonesia dipegang sama kita dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah dari sana ya mulailah kita fokus ya, olahraga terbesar di Indonesia kan sepak bola ya. Jadi memang sepak bola, tapi kita juga megang beberapa sport lainnya lah. Jadi berarti Ragamaya sendiri itu tahun berapa tuh Mas? Kalau Ragamaya tuh berdiri sekitar tahun 2016. Jadi waktu itu kita melihat ceruk di mana kalau di digital kan semakin niche semakin bagus gitu ya. Jadi kalau digital marketing semuanya kita udah ada di Panen Maya Group untuk all, tapi untuk sport kita fokusin di Ragamaya gitu. Jadi kita bikin PT namanya Ragamaya Indonesia. Nah kalau Pak Yoga juga sama, maksudnya difokusin dari dulunya udah digital marketing. Nah mungkin kalau gua sama Kuku hanya berbeda berapa tahun gitu ya. Mungkin kalau Kuku 98 lulus, gue 98 baru lahir gitu. Jauh dong itu. Jauh. Nah, jadi kalau Kuku dan gua kebetulan kita dulu pernah dapat award juga dari salah satu majalah juga. 100 orang Indonesia anak muda youth women netizen yang berpengaruh. Kita di tahun 2011 ya Kuku ya. 2011 ya. Nah, 2012 tapi hitungannya anak muda yakin. Kalau belum 40 masih muda. Nah, kebetulan kalau Kukuh dapat waktu itu untuk kategorinya di finance ya, di teknologi di finance. Kalau gua kebetulan dapatnya justru kategorinya buat di sport. Untuk di media sport itu kita dapat. Jadi kita partneran udah lama banget sampai akhirnya kita punya Ragamaya. Itu ya tadi karena passion kita
ada nyatunya itu selain di digital marketing tapi juga di sportnya gitu. Jadi bener-bener akhirnya keluar perusahaan yang bener-bener spesifik di sport itu ya tadi gitu. Akhirnya setelah kita jalan bareng cukup lama lah. Ya. Oke. Ini kan banyak orang sekarang kan tertarik di dunia marketing, banyak ya Matt ya. Banyak banget, apalagi gitu. Anak-anak milenial juga banyak nih. Kayak yang Mas Kuku bilang sekarang kan digital agency apa kan segala macam. Mau jadi apa lo? Ya agensi lah. Gitu kan. YouTuber. Siap. Oh salah ya. Gaskan dia. Oke. Nah, tapi banyak juga yang tahu cuma kulitnya doang nih Mas Kuku dan Mas Yoga ya. Misalnya udah bisa medsos, udah jadi influencer, udah apa, tapi bilangnya, gue expert di digital nih. Gue tahu kok digital, gue ini kok influencer ini kok gue tahu, gue ngerti. Nah, mungkin bisa dijelasin sebenarnya kan digital marketing itu kan luas ya, nggak cuma sekedar lu jadi influencer di sosmed, lu bisa mengerti apa itu digital marketing dan segala macam. Kalau sebenarnya kan kalau dilihat digital itu kan sebenarnya platformnya ya. Sebenarnya kan marketingnya itu sebenarnya ya kita bisa bilang ya kegiatan pemasaran sebenarnya, cuman menggunakan platform digital. Gitu kan. Memang sekarang yang perlu dipelajari kan cara mainnya atau mungkin yang kita bahas adalah audiensnya gitu kan. Ya gue di usia sebut saja, nggak usah disebut lah ya. Nggak jadi. Sebut saja nggak usah disebut lah ya. Kepala 4 gue, kita dengan bangga bilang kita usia hybrid lah ya. Millennials bukan, kolonials juga belum lah. Hybrid. Keilmuan marketingnya sih sama, tapi platformnya yang berbeda. Nah sekarang kan bagaimana nih kita bisa menyesuaikan kayak sekarang lah kita gini. Dulu mana ada gini. Ya kan, mana ada nih video podcast kayak gini atau orang ngobrol doang video ya. Ada di radio gitu. Ada actionnya nih, nggak ada actionnya. Nah, sekarang ternyata orang lebih banyak juga yang dengerin podcast atau nonton video podcast. Jadi sebenarnya kalau gue ngeliat sih sebenarnya marketing is one thing, sebenarnya digital juga adalah yang sekarang memang polanya dari sana aja gitu loh. Tapi keilmuannya sebenarnya more or less ya sama lah gitu. Jadi kurang lebih itu sih sebenarnya. Ya berarti kalau saya tarik konklusinya, berarti harus mengerti dulu marketingnya. Betul, dulu ya apa ilmu gitu ya. Marketingnya juga harus tahu. Nah, gitu. digital tuh salah satu platformnya. Dan kita selalu ingetin juga ke orang-orang jangan depend ke platform karena kayak sekarang. Dulu kita ada sebelum Facebook kita punya dulu kan ada pet bubar. Terus sekarang TikTok gitu kan. Jadi kan sebenarnya kita nggak depend ke platformnya, cuman tadi ya behaviornya orang-orang sekarang menerima informasi itu atau komunikasi itu melalui apa sih? Basicnya marketing. Platformnya digital. Nah, in between itu mulai berkembang keilmuan atau keahlian baru dari digital marketing. Jadi mulai kepecah tuh ya. Jadi ada social media marketing, ada content marketing, ya orang yang spesialisnya memang dia bikin kontennya. Kemudian ada influencer management. Jadi kita organize influencer tuh gimana caranya biar efektif. Kemudian udah mulai juga keluar namanya performance marketing. Itu based on digital. Jadi kalau gua pasang iklan di digital, gimana caranya supaya optimal sampai ke menghasilkan penjualan, sampai ke menghasilkan subscriber baru, sampai menghasilkan download. Itu udah mulai keluar sub keilmuannya lagi. Terus ada lagi namanya inbound marketing. Jadi memang akhirnya ketika kita pelajari, ujung-ujungnya sama kok sebenarnya marketing. Tapi karena platformnya digital itu berkembang cepat banget betul. Tadi Kukuh bilang dulu ada Friendster ya, mungkin kalau lo sempat kejamanan. sempat kok Friendster. ICQ. Terus kemudian kan mulai itu berkembang dari Facebook terus habis itu ada Twitter, habis itu keluar Instagram. Itu behaviornya beda-beda gitu, cara nge-treatnya beda-beda. Kemudian sekarang podcast, YouTube. Jadi makanya tadi sub keilmuan tadi adalah memahami behavior, memahami bagaimana ngoptimalin di masing-masing platform tadi. Banyak banget pasti yang dengerin ini orang-orang yang cinta bola gitu loh, yang emang gibol. Gila bola, gibol. Nah, gue mau langsung tarik di dalam sepak bola. Kan sebenarnya gini Mas, di era sekarang kan di Indonesia terutama sepak bola tuh tim-tim sepak bola udah berkembang itu menjadi suatu industri yang bukan bisa dibilang cuman bola doang, olahraga cuman lari dan lain-lain.
Ya, cuman menjadi suatu bisnis yang bisa bilang gede lah gitu loh. Dan mungkin simple pertanyaan dari gue Mas ya. Seberapa penting sih fungsi digital marketing yang tadi mungkin kita bahas sedikit untuk klub sepak bola? Nah ini kan suka bingung nih orang apa sepenting itu Pak? Ya. Ini menarik juga nih karena dulu gue sama Yoga sempat kita ke Singapura ya, datengin satu seminar gede yang mana di sana ngebahas mengenai apa sport, music sama entertainment. Sama entertainment ya. Jadi kita tahun kesana, berapa itu Mas? Sorry. Mungkin baru 2 tahun ya, 2018. Oh masih baru-baru ini ya. Kita benar-benar datang ke sana, kita pelajarin di sana, dapat waktu itu kebetulan yang present dari Arsenal ya. Dari Arsenal kita ngedengar Direktur medianya Arsenal. Direktur medianya Arsenal. Jadi kita ngeliat gimana ternyata di Arsenal itu tim marketingnya itu berapa? 200 orang. Marketing aja 200. Marketing only ya, 200. Marketing only itu. Marketing only. Yeah, jadi itu jadi Arsenal tuh jarang transfer pemain yang mahal-mahal bayarin marketing. Oh nyindirnya enak, nyindirnya enak. Kayaknya gitu ya kan. Kayaknya gitu. Jadi kalau kalah nggak masalah, yang penting marketing gua gede. Iya kita ngeliat Arsenal kayak transfernya kan nggak yang mahal-mahal. 200 buat marketing. Nah jadi timnya itu kita kaget juga, wah dia presentasi gimana Arsenal itu mengelola marketingnya ya timnya. Kita sampai miss gile pas mereka present, kita niatin tuh datang ke Singapura pada saat itu karena memang kita ngeliat wah keren nih Arsenal kasih bagaimana kasih info lah bagaimana timnya mereka. Jadi emang kita ngeliat bahwa satu hal ya waktu itu juga kita banyak ngobrol sama teman-teman di liga bahwa Indonesia itu market yang luar biasa lah. Ya kan dengan 260 lebih juta penduduk dan sepak bola sebagai olahraga nomor 1 berarti kan harusnya something big di situ kan gitu. Kita bahkan di sosial media ya Indonesia di Asia Pasifik ya. Di luar Cina tuh kita punya fanbase di online tuh paling besar. Paling tinggi itu Indonesia gitu loh. Itu kalau kita ngomong dari Instagram doang. Baru Instagram doang. Dari Instagram doang nih. Instagram aja tuh kita paling banyak followersnya dibanding nomor 2 tuh India malahan. Nomor India. Padahal jumlah penduduk tahu kan India. India penduduknya kan banyak banget ya. Tapi kalau di Instagram sepak bola itu paling tinggi Indonesia. Nah bayangin dong, berarti kan kalau udah marketnya di sana, berarti kan something big itu bisa terjadi ya, dalam artian berarti audiens kita luar biasa. Nah berarti kan kalau audiens udah luar biasa, ada market di sana, berarti kan harusnya itu kan keren banget ya. Harusnya. Which is emang kita ngeliat sih ini keren sih. Ini despite dari apa sepak bola liga yang mungkin tidak lagi berjalan. Kita nggak ngomong. Tapi tadi balik ke pertanyaan klub-klub gimana. Nah makanya waktu itu Yoga sempat roadshow adalah salah satunya mengedukasi para klub sepak bola untuk memahami pentingnya punya aset digital. Kenapa? Ya tadi itu. Karena jujur aja sekarang gue di usia gue yang 44 sih tersebut juga akhirnya. Akhirnya emang sepindah-pindahnya kodok melompat goreng juga. Harus punya aset digital yang proper. Harus. Karena ujungnya nanti bukan hanya komunikasi ya, tapi bahkan kita sudah riset bahwa ini kalau klub bagus aset digital dia bisa dimonetize ya, maksudnya. Benar. Kan market udah di sana ya. Berarti kasarnya nyari sponsor harusnya nggak susah kan gitu kan. Nah, kurang lebih itu. Sangat membantu buat klub untuk pelan-pelan itu ngasih value buat brand, jadi punya potensi revenue yang juga bisa mulai pelan-pelan juga spesifik, cuman datang dari digital. Dan kita udah proving itu gitu. Jadi ada ada akun liga kita itu di tahun pertama. Betapa kita melihat di tahun pertama ketika struggling itu semua ended di jumlah follower 300-an ribu something ya ku ya. 300 atau 600 ribu ya. Nah 600 ribu kalau nggak salah, 600 ribu followers di Facebook, Instagram dan Twitter. Nah kita kemudian di tahun kedua itu dapat insight dari tahun pertama adalah bahwa ternyata audiens sepak bola kita itu sangat dekat dengan digital. Jadi di tahun pertama highlight atau goal atau replay goal itu baru kita dapetin di H+1 atau bahkan H+2. Oke. Nah di tahun kedua kita bikin inovasi dengan semua goal itu kita tayangkan maksimal 5 menit habis goal itu tercipta. Itu peningkatannya 350% dari tahun pertama ke tahun kedua. Nah berarti audiensnya sepak bola Indonesia itu memang ada di sana karena engagementnya tinggi banget. Jadi tahun terakhir 2019 aja kita tembus lebih dari 3 miliar impressions
khusus untuk sepak bola Indonesia di Liga 1. 3 miliar men. Nah 3 miliar itu ada angkanya atau ada harganya gitu. Nah setiap klub itu bisa mengenerate itu gitu. Nanti teman-teman di klub bisa menjadikan itu data yang akhirnya valuable buat brand. Ini penting banget pembicaraannya sih, terutama buat gua di bagian yang business development Persita nih. Marketing gini-ginian ya penting banget, apalagi ya sekarang kan kita tahu kayak yang Mas Kuku bilang liga lagi belum jelas nih ya. Ya kita juga ketar-ketir nih. Emang belum? Ya udah ngerti juga. Mancing lagi. Maksudnya ya kita kayak tadi kita sempat ngobrol ya sama Mas Yoga ya, maksudnya bagaimana klub-klub mengakali masa pandemi gini dengan liga yang belum terlalu jelas. Kita mau ngadain apa di sosmed kita atau marketing kita, ya itu juga Persita juga sedang melakukan itu gitu. Kita juga sedang melakukan itu, makanya kita terus genjot di podcast, di sosial media, di Instagram activity apapun itu, tapi ya tetap kita include sponsor juga di situ. Nah, saya thankful juga hari ini Mas Kuku, Mas Yoga mau datang, ya itu insight juga buat saya dan Persita gitu loh, dan pastinya buat Persita listeners gitu ya. Tentunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Kuku dan Mas Yoga, kira-kira implementasi strategi digital marketing yang tepat untuk klub sepak bola itu kayak gimana sih? Tentunya kan tiap klub sepak bola punya identity masing-masing. Kayak Persita ya identitinya dengan ungunya, obor, benteng, segala macam, dan klub lain ya nggak usah kita sebut lah maksudnya. Kita tahu lah identitinya apa segala macam. Contohnya Persita ya. Sebenarnya Persita pernah nggak sih membuat personifikasi dari klub itu sendiri ya? Jadi kan ketika kita masuk ke dunia digital, kita juga harus punya personifikasi ya. Jadi nggak cuma warna ungu, tapi sebenarnya Persita ini kalau manusia dia tuh siapa sih? Gitu loh. Jadi apapun yang terlibat di sana, entah itu dari sisi visual, cara bicara, nih kayak gini, host-hostnya nih sudah terpersonifikasi dengan tepat belum? Misalnya gitu kan. Karena ngelihat audiensnya dulu, karena kan kita ngomongin nih balik lagi ke tadi di komunikasi adalah salah satu brandingnya kan. Jadi misalnya, cara ngobrolnya kalau di Persita nih kita bisa santai nih, karena Persita adalah si A misalnya gitu. Misalnya jadi kadang memang klubnya sendiri juga misalnya kayak kita program kayak gini ya, kita yang penting ada gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya tarik mundur dulu cara personifikasinya gimana, sehingga nih jangan sampai ini banyak hal yang sering terjadi kan. Adminnya ganti, cara bicaranya ganti. Itu dia. Bener nggak? Karena apa? Karena tadi ada pakemnya gitu. Betul, tidak ada personifikasi si klub ini nih di dunia digital nih, gambaran yang sama bahwa siapakah yang mau kita tuju, apakah mohon maaf nih kita sebut nama. Paling gampang kan personifikasi misalnya artis ya. Kalau laki ini nih Tora Sudiro misalnya. Gitu. Jadi kan kita langsung kebayang Tora Sudiro itu stylenya begini gitu kan. Atau misalnya ini adalah misalnya salah satu artis Ruben Onsu nih Persita gitu. Nah, ini nih yang apa sih harus Ruben Onsu? ayam kan yang lewat, ayam wareng kan Persita ayam wareng juga. Ayam. Kenapa Ruben Onsu? Ayam, berbau dengan ayam. Ini temannya. Igun. Igun. Iya benar. Nah, jadi personifikasi ini yang ketika kita memulai sebuah brand, dalam hal ini kan kita ngomong Persita ya. Itu yang harus ditetapin dulu, sehingga nanti siapapun yang ganti, adminnya ganti atau itu ya kita punya bahasa yang sama gitu loh. Jadi apakah ngomongnya gue lu, kamu anda atau apa nih gitu. Kalau gue tambahin sebenarnya kita di Panen Maya itu punya satu framework thinking yang Kuku bilang tadi itu implementasinya, tapi biar gampang untuk ngenalin framework kita namanya IDEA. Jadi identify, develop, engage, analyze. Jadi itu proses yang nggak pernah berakhir. Jadi yang kayak Kuku bilang tadi itu identify. Identify, kemudian kita develop kita karakternya apa, nanti kita mau kontennya gimana dan lain-lain. Itu tahap develop. Kemudian engage adalah saat kita mulai posting, saat kita mulai bikin activation, saat kita berinteraksi dengan orang-orang di lapangan baik secara digital maupun nggak digital. Dan kemudian adalah analyze. Analyze itu kalau kita bisa based on data itu enak banget. Jadi misalnya teman-teman bikin podcast ini akhirnya mau ada brand, kita akan nunjukin ke mereka bahwa kita sudah identifikasi bahwa teman-teman di fans Persita itu sangat suka dengerin ini.
dari mana ya datanya? Misalnya tarik data dari Spotify, tarik data dari Anchor gitu misalnya. Oke, segini banyak nih. Kemudian akhirnya kita mau develop kontennya seperti apa nantinya? Ada perletakan brand kah di sini atau mungkin kita akhirnya bicara tentang si brandnya sendiri? Gue mau nambahin juga sih karena misalkan yang tadi Mas Yoga bilang dan Mas Kukul bilang based on data ya, Matt. Persi Talks ini kayak tadi Mas Yoga bilang kan paling tariknya dari Spotify, Anchor gitu-gitu. Itu juga yang kita lakukan nih Mas, terus kita research nih. Emang apa sih kita maksudnya kerjasama lah sama digital marketing gitu kan. Dikasih nih datanya. Waktu itu Persi Talks season 1 ya, season 1 berhasil naik 74 angka di sports and recreation di Spotify katanya. Jadi waktu itu di 74 angka apa 60 angka gitu lupa. Jadi waktu itu di bawah nih naik sampai posisi 14 kalau nggak salah tuh yang waktu itu gue bahas di episode sebelum-sebelumnya kan. Gue waktu itu belum masuk. Iya. Oh berarti ada lu sekarang makin naik nih. Nggak tahu. Semoga ya udah masuk. Makanya dari situ data situ makanya kita buat di season kedua. Ternyata market kita ada nih.